Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yuda dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 mengucapkan Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman sekalian boleh selalu diberikan kesehatan dan juga selalu semangat dalam menjalankan aktivitas kalian. Pada kesempatan kali ini kita kembali secara virtual pada mata kuliah auditing. Sebagai salah satu pemenuhan tugas dalam mata kuliah auditing, kali ini kita akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul prosedur audit perkreditan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Divina Dian Kristianti, absen 7, dan saya Sahdia Dian Sanubari, absen 18. Mari kita simak materi berikut ini. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini ada 6 ruang lingkup yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang pengertian audit perkreditan. Yang kedua adalah tujuan audit perkreditan. Yang ketiga adalah sebab kegagalan kredit. Yang keempat adalah ruang lingkup perkreditan. Yang kelima adalah teknik pemeriksaan audit perkreditan. Dan yang keenam adalah kebijaksanaan perkreditan bank menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 27/7/UPDB. Ruang lingkup yang pertama adalah mengenai pengertian audit perkreditan. Apa sih audit perkreditan itu? Audit perkreditan adalah seluruh proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berhubungan dengan kegiatan perkreditan dalam rangka meningkatkan kepatuhan. Jadi di sini menjabarkan tentang proses dari awal sampai akhir sebuah kredit itu diberikan kepada calon debitur. Kemudian lingkup yang kedua adalah tujuan dari audit perkreditan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah memeriksa kebenaran peristiwa atau kejadian. Audit ini memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menyelaraskan antara pernyataan-pernyataan kredit dengan kriteria yang telah ditetapkan meliputi seluruh organ yang terlibat dalam proses perkreditan berlangsung. Kemudian, poin yang kedua adalah mengurangi terjadinya kegagalan kredit. Audit dapat memberikan hasil berdasarkan keadaan sebenarnya kondisi di lapangan, sehingga perusahaan dapat melindungi diri dari kemungkinan kesalahan atau kelemahan. Audit ini bertugas sebagai pihak pengawas atau pihak pengontrol dalam proses pelaksanaan pemberian kredit di bank tersebut. Kemudian yang poin ketiga adalah pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan. Hasil audit akan digunakan oleh manajemen sebagai bahan pertimbangan untuk mencapai dan menetapkan sebuah kebijakan yang berlaku nantinya di dalam bank tersebut mengenai sebuah proses perkreditan. Seperti contohnya, apakah plafon kredit itu sesuai dengan kebutuhan calon debitur, apakah kredit yang dikucurkan ini sudah tepat sasaran atau tidak, dan sebagainya. Kemudian, ruang lingkup yang ketiga adalah sebab kegagalan kredit. Yang pertama, yang menjadi sebab kegagalan kredit adalah self-dealing. Self-dealing ini adalah adanya kepentingan pribadi dari pihak eksekutif dalam memberikan kredit. Jadi, bisa dikatakan di sini adanya proses yang dilakukan oleh seseorang yang menyalahi atau bertentangan dengan prosedur maupun kebijakan kredit yang sudah ditetapkan oleh bank. Kemudian yang kedua adalah kebijaksanaan kredit tidak sehat, di mana tidak ada perencanaan kredit maupun tidak ada pedoman dalam pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah incomplete credit information. Jadi di sini dimaksudkan adalah buruknya sistem informasi manajemen baik lingkungan bank maupun kegiatan usaha yang menyebabkan miskomunikasi selama proses perkreditan berlangsung. Kemudian yang keempat adalah failure to obtain of enforced liquidation agreement, di mana bank tidak mampu mengambil tindakan likuidasi karena posisi bank ini lemah dalam posisi yuridis.
Kemudian yang kelima adalah technical incompetency, yaitu kurangnya kemampuan teknis dari pejabat-pejabat bank yang mempunyai job description dalam proses pelaksanaan pemberian kredit. Kemudian yang keenam adalah poor selection of risk, yaitu tidak mampu menyeleksi dan membagi atau menggolongkan calon debitur dalam kelompok-kelompok risiko tertentu. Kemudian yang ketujuh adalah overfinancing dan underfinancing, di mana plafon kredit ini tidak disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur dan juga pemberian jangka waktu yang tidak sesuai dengan plafon kreditnya. Kemudian yang terakhir adalah lack of supervising, yaitu kurangnya pengawasan dari pihak bank secara efektif sehingga menyebabkan suatu kredit yang tadinya sehat namun karena pengawasannya kurang menjadi suatu kredit yang berisiko bagi bank tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu ruang lingkup dari prosedur audit perkreditan. Yang pertama yaitu creditworthiness of loan, dengan cara mencari tahu apakah suatu kredit tersebut layak diberikan, yaitu dengan melakukan analisis kondisi calon debitur dengan prinsip 5C dan 7P. 5C yaitu karakter, dengan meninjau karakter atau kepribadian calon debitur. Yang kedua yaitu capacity, dengan meninjau kemampuan bayar dari calon debitur. Dan yang ketiga yaitu collateral, atau yang disebut juga jaminan yang diberikan oleh calon debitur pada pihak bank bila calon debitur tersebut tidak dapat melakukan bayar dan itu dapat melindungi bank. Dan yang selanjutnya yaitu kapital. Kapital adalah modal atau aset yang dimiliki oleh calon debitur. Dan yang kelima yaitu condition atau kondisi perekonomian saat ini. Untuk prinsip 7P sendiri, yang pertama yaitu personality. Personality itu hampir sama dengan karakter. Dan yang selanjutnya yaitu party, dengan mengklasifikasikan calon debitur. Dan yang selanjutnya yaitu purpose. Calon debitur itu mengajukan kredit untuk apa, dan untuk prospek, pihak bank harus melihat prospek usaha dari calon debitur. Dan untuk payment yaitu bank harus pandai untuk mengukur kemampuan bayar dari calon debitur. Dan yang selanjutnya profitability. Bank harus dapat melihat kemampuan usaha dari calon debitur itu untuk menghasilkan laba atau keuntungannya. Dan yang terakhir yaitu protection. Protection itu sama dengan collateral, yang dengan memberikan jaminan kepada pihak bank. Dan ruang lingkup yang kedua yaitu legal effectiveness of documentation. Pihak bank melakukan konfirmasi atau cross-check tentang keabsahan dan keaslian mengenai dokumen-dokumen perkreditan yang diberikan oleh calon debitur. Dan yang ketiga yaitu general administration and operation of loan, di mana bank harus memastikan proses-proses administrasi dan regulasi pelaksanaan kredit itu berjalan dengan baik dari awal sampai akhir sesuai standar yang telah ditetapkan. Dan yang materi selanjutnya yaitu teknik pemeriksaan audit perkreditan. Yang pertama dengan cara mengamati. Mengamati itu dengan cara melakukan langkah observasi dengan melakukan pemeriksaan secara visual, secara hati-hati, serta melakukan perbandingan dengan standar dan pandangan yang evaluatif. Auditor dapat melihat dan membuat catatan serta mempertimbangkan berdasarkan catatan dokumen, diagram, atau bagan lainnya. Yang kedua yaitu dengan mengajukan pertanyaan. Audit dapat menyusun daftar pertanyaan dan menanyakan kepada calon debitur pada saat prosesi audit baik secara lisan maupun tulisan. Tujuan dari pengajuan pertanyaan ini untuk mendapatkan fakta-fakta dari narasumber saat dilakukan wawancara. Dan yang ketiga yaitu menganalisis. Kegiatan ini disebut juga dengan memeriksa secara rinci dengan melakukan pemecahan entitas yang kompleks dalam bagian-bagian kecil, dengan melihat
lebih dalam beberapa fungsi, aktivitas, atau kelompok transaksi dan menentukan hubungan-hubungan antara masing-masing tersebut. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengetahui kualitas, penyebab, dampak, motif, dan kemungkinan lain sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan. Dan yang keempat yaitu dengan memverifikasi, yaitu dengan mengonfirmasi kebenaran, akurasi, keaslian, atau validitas sesuatu yang telah dianalisis sebelumnya. Tujuannya untuk menentukan akurasi dari perbandingan antara laporan dengan fakta-fakta yang ada yang telah didapat setelah proses uji. Dan yang kelima yaitu investigasi. Investigasi menemukan fakta-fakta tersembunyi dengan melakukan pencarian bahan bukti atas terjadinya kesalahan. Tujuan investigasi adalah untuk mendapatkan bukti-bukti baru yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan. Dan yang keenam yaitu evaluasi. Evaluasi dapat digunakan dengan menimbang hasil analisis dan menentukan kecukupan, efisiensi, dan efektivitasnya dengan mencerminkan kesimpulan yang dihasilkan oleh audit berdasarkan fakta yang ditemukan. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai kembali ketepatan dan tingkat keyakinan atas hasil kesimpulan dari audit. Kemudian, ruang lingkup yang terakhir adalah tentang materi kebijaksanaan perkreditan bank menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 27/7/UPDB, di mana poin pertama adalah prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Pada poin ini dimulai dengan bank harus memiliki pokok peraturan tentang tata cara pemberian kredit yang sehat, yaitu bank telah menyusun prosedur dan kebijakan-kebijakan dalam proses pemberian kredit ini kepada calon debitur. Kemudian, bank perlu mengklasifikasikan atau menggolongkan setiap permohonan kredit itu ke dalam tingkat resiko tertentu untuk menghindari suatu permohonan kredit yang berisiko tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan penilaian kolektibilitas kredit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Dan yang terakhir yaitu manajemen bank harus mampu bekerja profesional secara jujur, secara objektif, dan juga secara seksama untuk memperhatikan dan mengawasi jalannya proses perkreditan. Kemudian poin yang kedua adalah tentang organisasi dan manajemen perkreditan bank. Dimulai dengan bank harus memiliki pengendalian intern mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir proses pemberian kredit. Dilanjutkan dengan bank harus membentuk komite kebijaksanaan perkreditan yang bertugas sebagai kredit polisi komite yang menjalankan proses atau tugas pengawasan dan pengontrolan selama proses perkreditan berlangsung. Kemudian, bank juga perlu mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan di dalam lapangan. Kemudian, bank juga harus memantau perkembangan dan dari portofolio perkreditan yang telah disyaratkan oleh suatu bank. Dan yang terakhir, bank juga harus menyelaraskan kredit dengan aspek pendanaan kredit sesuai dengan kemampuan bank. Kemudian, poin yang ketiga adalah kebijaksanaan pemberian kredit. Bank wajib memiliki kebijaksanaan kredit yang sekurang-kurangnya mencakup konsep hubungan total pemohon kredit, di mana ada penetapan batas wewenang kredit, ada proses persetujuan kredit, ada perjanjian kredit, dan juga tata cara untuk persetujuan pencairan kredit tersebut. Poin yang selanjutnya yaitu dokumentasi dan administrasi kredit. Dokumentasi kredit yang baik itu yang sesuai standar serta memastikan keabsahan atau keaslian setiap dokumen yang terlampirkan. Yang kedua yaitu penyimpanan dokumen kredit harus mengandung unsur pengamanan ganda yang berupa kode sandi ataupun password. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan administrasi kredit guna melakukan penilaian serta perkembangan dan kualitas kredit serta pengawasan kredit dan perlindungan untuk kepentingan bank.
Dan yang selanjutnya yaitu dokumentasi dan administrasi kredit akan disampaikan kepada BI sebagai laporan. Dan poin kelima yaitu pengawasan kredit. Pengawasan kredit mencakup sekurang-kurangnya meliputi yang pertama yaitu apakah pemberian kredit yang diberikan telah sesuai dengan KPB, lalu prosedur-prosedur pemberian kredit serta ketentuan bank apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang kedua yaitu melakukan pemantauan perkembangan kegiatan debitur dan memberikan peringatan dini apabila mengalami penurunan kualitas kredit audit yang mungkin mengandung resiko. Dan yang ketiga yaitu menilai kolektibilitas kredit apakah sudah sesuai dengan ketentuan BI. Dan yang keempat yaitu melakukan pembinaan serta pengarahan agar debitur itu selalu memenuhi kewajibannya. Dan yang selanjutnya yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan secara khusus tentang kebenaran pemberian kredit tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu melakukan pemantauan pelaksanaan administrasi dokumen kredit. Dan yang terakhir yaitu melakukan pemantauan pengawasan secara khusus tentang kebenaran pemberian kredit tersebut. Dan untuk poin keenam yaitu penyelesaian kredit bermasalah. Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan khusus secara berkala dan evaluasi kredit dalam pengawasan khusus atau DPK. Dan yang kedua, melaporkan permasalahan kepada Bank Indonesia. Dan yang ketiga, membentuk satuan unit atau kerja untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah. Dan untuk yang selanjutnya yaitu menyusun program-program untuk menyesuaikan kredit bermasalah tersebut serta melaksanakannya seperti reconditioning ataupun restructuring ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi tentang efektivitas program-program penyesuaian kredit yang bermasalah tersebut. Nah, materi kali ini kelompok 6 sudah selesai dan berikut adalah daftar pustaka yang kami ambil untuk presentasi kali ini. Demikian presentasi dari kelompok 6 mengenai prosedur audit perkreditan. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman telah menyimak sampai akhir. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan. Kami membuka sesi tanya jawab pada fasilitas yang telah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.